ika kemahia lentok nang ngambabada kemanobat koi bulu to bulo lentok nang katubo nang tobada topoharia bulo lalu nang nyeranga tulu manu lentok nang kalungu hai kemarahi iteranga itu pemerintah Kabupaten Poso 5 buah na tulu manu katubo na tauna to pedua ngontia maruh Pancasila. Bagong bermakna bagong tempat sajian makanan berupa beras putih dan telur ayam sebagai lauknya, sebagai ungkapan syukur keselamatan Ibu Bupati bersama rombongan datang berjumpa dengan masyarakat Bada. Manu Togula Manobat memperaya PKKN atau Bada ika matilu mi butuh lihat kabulan lalu atau Bada morangat untuk pemerintah Kabupaten Poso. Tokuka Pondai Hai Toku Pomahile. Terima kasih seluruh masyarakat Flores Selatan dan Orebada yang sudah berkenan hadir dalam acara Bunga Desa pada pagi hari ini. Kami semua, keluarga besar pemerintah daerah Kabupaten Poso, bersama dengan instansi vertikal, perbankan, BUMN, BUMD, bisa hadir di Tampo Bada. Bersama-sama dengan seluruh masyarakat yang ada di tempat ini, kami hadir untuk melayani masyarakat, kami hadir untuk memperpendek jarak birokrasi yang ada, sehingga masyarakat Tampo Bada bisa menikmati pelayanan dari pemerintah daerah secara lebih prima, ya, dan lebih singkat pelayanannya. Kekayaan budaya kita di Kabupaten Poso ya merupakan salah satu ciri khas yang luar biasa, yang unik. Saya dulu jadi anggota DPR keliling Indonesia selalu ditunjukkan dengan ornamen-ornamen adat di setiap provinsi, di setiap kabupaten yang kami kunjungi, gitu ya. Ornamen-ornamen adat yang ada di Badak ini, jujur ini saya sampaikan ya, paling bagus yang pernah saya lihat ya, Bapak Ibu. Jadi saya minta ini Tuan Mahile yang kami hormati, tolong terus dipelihara, terus dikembangkan. Dari penutup kepala gitu ya, dari siga, dari tali bontonya, sangat khas, sangat menarik, sangat luar biasa. Yang paling dikenal kalau disebut Poso, baju khas Bada ini yang dari kulit kayu. Jadi luar biasa, sudah mendunia, sudah nasional. Terima kasih juga untuk seluruh penggiat, ya, penggiat adat ini, penggiat kerajinan-kerajinan, ya, yang selama ini sudah mau berperan dengan modal sendiri, dengan usaha sendiri. Ini kami apresiasi luar biasa untuk meningkatkan ya kebudayaan dari Tampo Bada sampai bisa dikenal di negara kita Indonesia maupun di luar. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mengemban amanah rakyat Kabupaten Poso, pemerintah daerah Kabupaten Poso mengambil kebijakan strategis melalui RPJMD 2021-2026 berupa 7 pilar program pemerintah atau lebih dikenal dengan 7 pilar program unggulan.
yang tertuang secara teknis dalam program kegiatan organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Poso. 7 pilar tersebut antara lain adalah Desa Maju, Poso Sehat, Poso Pintar, Poso Sejahtera, Poso Pakaroso, Poso Harmoni dan Tangguh, serta Poso Bersinar dan Terdepan kami hadirkan untuk seluruh masyarakat Sintu Maroso. 7 pilar program unggulan pemerintah daerah ini terus kami realisasikan, bahkan telah kami wujudkan satu persatu untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Poso. Beberapa program sudah bisa diakses mulai Oktober tahun yang lalu, dan beberapa program baru bisa dimulai pada Januari tahun 2022 ini. Yang pertama, Desa Maju kami wujudkan dengan pemekaran desa. Tanggal 27 Januari saya resmikan Desa Persiapan Dongi-Dongi, Kecamatan Lore Utara, dan 31 Januari saya resmikan Desa Persiapan Tambarana Utara. Kami juga melaksanakan pencanangan Kampung Hortikultura di Lore Utara, pengembangan dan pencanangan sentra peternakan rakyat di Pandayora, Pamunan Selatan, serta meresmikan Kampung Budidaya Rumput Laut di Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, yang merupakan program pertama dan satu-satunya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pengembangan pertanian serta pengembangan potensi perikanan di kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan Pesisir Pantai dan Pinggiran Danau Poso. Yang kedua adalah Poso Sehat. Kami wujudkan melalui kesehatan gratis. Pada tanggal 10 Januari yang lalu sudah di-launching program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Melalui perjanjian kerjasama dengan BPJS, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dengan layanan kelas 3 sudah terwujud sesuai dengan jenjang layanan kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit yang berada di Kabupaten Poso, provinsi maupun sampai ke pusat. Ya, jadi kesehatan gratis ini sudah mulai bisa diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat ada di tempat ini, mulai dengan bulan Januari tahun ini. Saya berharap masyarakat di tempat ini sudah bisa menikmati, dan memang untuk program kesehatan gratis ini hanya khusus untuk kelas 3, gitu ya, karena itu sesuai dengan aturan dan undang-undang, ya, dimanapun semua yang disubsidi oleh pemerintah adalah kelas 3. Jika Bapak Ibu ingin pelayanan kelas 1 atau VIP, ya berarti harus membayar sendiri, berarti sudah tergolong tidak disubsidi oleh pemerintah, seperti itu ya. Jika ingin berobat secara gratis, semua tidak dibayarkan, ya, itu adalah di kelas 3 sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang sudah mengaturnya. Kami berharap jika masih ada pertanyaan-pertanyaan nanti ke depan tentang 7 program unggulan kami, nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab, ya, kami yang akan memimpin langsung, sehingga Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada kami, tidak perlu takut-takut, tidak perlu ragu. Kenapa? Karena 7 program unggulan kami maupun pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Poso, para OPD ini, Bapak Ibu, kami terbuka untuk kritik dan masukan tentu saja, ya. Dan kami tetap terbuka bahwa semua program-program yang sudah disusun, ya, karena baru 1 tahun berjalan pemerintahan kami, tentu saja kami sadar bahwa ada kekurangan-kekurangannya. Ini kami sangat sadari, sehingga masukan, kritik dari Bapak Ibu seluruh masyarakat untuk perbaikan program kami ke depan, tentu saja kami menerima dengan baik. Karena apa? Program ini saya bikin bukan untuk gagah-gagahan atau untuk tanding-tandingan dengan siapa, tetapi program ini benar-benar saya buat, ya, saya berharap benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga feedback atau masukan dari masyarakat juga adalah hal yang perlu saya dengar melalui program Bunga Desa seperti ini. Jadi nanti silakan jangan ragu-ragu untuk menyampaikan, atau kalau merasa segan bisa juga nanti sebentar sore ada forum bisa kita lakukan di ruangan khusus, ya, memediasi atau menerima masukan dari Bapak Ibu semua. Mungkin hal-hal yang sifatnya agak sensitif atau merasa tidak enak dibicarakan di tempat umum seperti ini, silakan, ya, nanti melaporkan kepada panitia untuk bisa kami fasilitasi langsung dengan Bupati dan Kepala Dinas untuk kita berdiskusi bersama. Kemudian yang ketiga adalah Poso Pintar. Kami wujudkan dengan uang komite gratis. Saya berharap juga program ini, ya, bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Tidak ada hambatan anak-anak kita untuk bersekolah,
hanya karena orang tuanya tidak mampu membayar uang komite. Tidak ada hambatan anak-anak kita untuk terima raport atau untuk ikut ujian, ya. Karena kemarin banyak sekali pengeluhan, anak-anak tidak bisa ikut ujian, tidak bisa ambil raport, tidak bisa ambil ijazah, hanya karena orang tuanya tidak mampu untuk membayar uang komite. Jadi sesuai dengan peraturan yang ada, Bapak Ibu sekalian, uang komite boleh diadakan, tetapi tidak boleh menjadi satu kewajiban atau prasyarat. Nah, sehingga pemerintah daerah kami membuat program adalah uang komitenya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Kami subsidi, jadi orang tua tidak perlu membayar. Banyak pertanyaan, Ibu, tapi kami sekolah masih perlu sebenarnya bantuan dari orang tua. Tidak ada larangan dari kami pemerintah daerah untuk orang tua tidak boleh memberikan sumbangan. Tetapi apa? Sumbangannya boleh, tetapi sifatnya sumbangan sukarela. Ini bukan saya yang atur, ini aturan undang-undang yang mengatur begitu, gitu ya. Sumbangan sukarela boleh diberikan, jangan pakai prasyarat, jangan mensyaratkan tidak boleh ujian kalau tidak kasih sumbangan, tidak boleh ambil rapor, tidak boleh ambil ijazah. Itu salah, ya, melawan aturan, bertentangan dengan aturan, ya, nanti akan kena masalah hukum, ya. Dan kami harus memastikan anak-anak kita merdeka belajar. Tidak boleh sudah di zaman seperti ini masih ada yang terhambat, ya, hanya karena tidak membayar uang komite. Jadi sekali lagi, uang komite dibayarkan oleh pemerintah daerah, disubsidi. Kalau masih ada keperluan lain, sekolah silakan meminta sumbangan dari orang tua secara sukarela, sehingga yang berkelebihan, yang mampu bisa memberi lebih, yang tidak mampu tidak dipaksa, anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, bisa merasa nyaman, tidak berada dalam tekanan karena merasa malu karena tidak mampu membayar uang komite yang menjadi prasyarat. Ini saya harap menjadi jelas untuk kita semua, sehingga kita tidak salah menafsirkan arti dari komite gratis ini, ya. Roh utamanya adalah tadi, anak-anak kita tidak boleh ada prasyarat untuk dia sekolah, ya. Baik Bapak Ibu, setelah Poso Pintar, yang keempat adalah Poso Sejahtera. Kami wujudkan dengan memberikan bantuan kelompok, baik kelompok tani, kelompok nelayan maupun UMKM agar maju dan mandiri. Di Poso Sejahtera ini ada program kami namanya 500 UMKM Bangkit dan Mandiri, sudah mulai berjalan di tahun 2021. Kami mensubsidi, memberikan stimulus kepada pelaku UMKM atau pengusaha-pengusaha kecil kita 2,5 juta, gitu ya. Memang agak terbatas ini ya, tetapi adalah ini bentuk kami menstimulus dan harus ada pertanggungjawabannya, gitu ya, harus jelas. Kalau ada pertanggungjawabannya jelas, terlihat maju, ada usaha dari UMKM yang dilakukan, tahun depan nanti akan dibantu lagi. Seperti itu, sehingga kami berharap ada 500 UMKM yang bangkit dengan stimulus dari pemerintah daerah, ya, bisa berusaha, bisa ada lapangan pekerjaan baru, bisa ada usaha-usaha baru yang tumbuh di tengah masyarakat, bisa menggeliatkan perekonomian masyarakat. Kemudian yang bisa terus berjuang UMKM ini, ya, kami akan berikan lebih besar nanti 2 atau 3 tahun berikutnya, sehingga menjadi UMKM yang mandiri. Kalau sudah mandiri, sudah didampingi pemerintah, dilepas, tidak lagi dapat bantuan, gitu ya, tetapi sudah didampingi sehingga menjadi UMKM yang mandiri. Kemudian di program UMKM Bangkit Mandiri ini juga kami memberikan pembinaan pemasaran. Pemerintah daerah juga memfasilitasi pembuatan kemasan produk UMKM. Jadi ada kami alatnya, pembuatan kemasan. Nanti kalau untuk seluruh pelaku UMKM bisa mengakses ini, ada Ibu Kadis di sini yang siap mendampingi dan memberikan pembinaan. Kemudian kami memfasilitasi juga pemberian label halal. 2 hari yang lalu Ibu Kadis saya di Desa Lape, mereka ada buat jahe merah, saraba dan lain sebagainya. Ternyata belum bisa dijual secara umum karena belum ada label halal. Jadi saya bilang silakan melapor ke Dinas Kumdak karena ada anggaran yang kami siapkan untuk memfasilitasi pelaku UMKM sehingga ada label halalnya. Serta juga kami memfasilitasi penjualan produk UMKM untuk Bapak Ibu masyarakat pelaku UMKM di Tampo Bada ini. Sudah ada namanya gerai sentra oleh-oleh Poso. Jadi toko gitu ya, toko tempat oleh-oleh Poso. Jika ada selama ini sudah cukup laku gitu ya. Jadi barang-barang kita pelaku UMKM bisa kita titip taruh di sana melalui Dinas Kumperindak. Jadi nanti dibantu dijualkan di situ. Jadi orang-orang, para tamu daerah atau wisatawan
atau yang datang tugas di Poso kalau mau kembali ke tempat masing-masing atau mau pulang kampung atau pergi tugas dinas, biasanya mereka mampir di situ untuk membeli oleh-oleh ya buat tangan dari Poso. Nah, ini luar biasa, nanti ke depan juga akan kita buka gerainya di mall ya, di Mall Poso, sehingga lebih ramai dan ada pasar yang kita siapkan marketnya untuk para pelaku UMKM kita. Waktu itu saya sempat minta Ibu Kadis Kumperindak datang, cari lihat di Badak, saya tahu banyak sekali yang bagus-bagus. Dicari, dikirim ke Poso, saya mau lihat dan saya mau jadikan hasil kerajinan dari Badak ini sebagai bentuk wadah tempat oleh-oleh yang isinya segala macam khas Poso, gitu ya. Nah, dapat ya, Ibu Kadis waktu itu dari desa apa ya? Dari Lengkeka. Nah, dari Lengkeka dapat waktu itu ada wadah-wadah yang bagus, yang sudah cukup kekinian, yang tampilannya manis, tampilannya baik, dan sudah mengikuti perkembangan zaman. Tinggal kita poles-poles sedikit saja. Nah, sudah luar biasa. Nah, itu waktu itu pada saat itu Kasab datang, kami berikan di wadahnya itu dengan isinya batik Poso, kopi Poso, oleh-oleh Poso dan lain sebagainya. Jadi para pelaku UMKM Badak juga sudah mulai mewarnai ya gerai-gerai sentra oleh-oleh yang ada di Kabupaten Poso. Silakan Ibu Camat, Pak Camat, jika ada juga yang mau langsung dihubungkan dengan Dinas Kumperindak untuk bisa kita bantu jualkan di sana. Jadi ada pasarnya yang bisa diperoleh oleh para pelaku UMKM kita. Kemudian masih di Poso Sejahtera juga ada program unggulan kami yang kami namakan Santunan Duka. Ini bagi keluarga maupun ahli waris dan sudah mulai bisa diakses per 15 Oktober 2021. Ya, kami berharap Bapak Ibu yang ada di tempat ini apabila ditimpa duka ya sudah bisa mengakses program tersebut, dibantu para kades. Kami minta para kades untuk membantu memfasilitasi, kalau bisa sudah ada formatnya gitu ya, sehingga masyarakat tidak bingung lagi. Pada saat masyarakat kita sedang ditimpa duka ya, sudah ada kemudahan-kemudahan yang bisa kita berikan, dan setidaknya dalam beberapa hari atau paling lama 1 minggu sudah bisa cair. Kalau di Poso sana sudah ada yang 2 hari sudah cair, paling lama 3 hari sudah cair. Yang penting seluruh persyaratannya sudah terpenuhi, dan saya lihat persyaratannya tidak terlalu sulit gitu ya. Membuat surat pun dari keluarga silakan pakai tangan saja, tidak perlu diketik gitu ya. Kemudian diperlukan KTP, KK dari ahli waris dan lain sebagainya. Kemudian yang harus dipermudah oleh desa adalah keterangan kematiannya. Itu saja yang harus dipermudah oleh desa. Kemudian yang kelima adalah Poso Pakaroso. Kami wujudkan melalui penataan dan penyegaran kembali aparatur pemerintah daerah Kabupaten Poso. Pemerintah daerah juga terus melaksanakan pembinaan kepada aparatur desa, sekaligus melaksanakan penyelarasan RPJMD dan RPJM desa. Ya, harus diselaraskan supaya pembangunan kita berkesinambungan, supaya nyambung dia dari desa sampai ke kabupaten, dia tersambung dengan baik. Ada juga beberapa program kami yang kami selaraskan tentu saja dengan RPJMD provinsi, ya, sehingga pembangunan ini selaras semua dari desa sampai ke provinsi sampai ke pusat. Juga di Poso Pakaroso ini program utamanya adalah pelaksanaan program bunga desa yang sudah dilaksanakan, ini bunga desa yang keempat. Karena kemarin masa pandemi tidak bisa kita mengumpulkan banyak orang. Kalau mau dipaksa buat bunga desa nanti pasti tidak bermanfaat, karena tidak boleh ada pengumpulan massa. Nah, 3 kali ini sudah kita lakukan, ini yang keempat, dan yang kali keempat ini pesertanya saya lihat sangat luar biasa antusiasme masyarakat. Sebenarnya untuk di Badak ini belum mau kami lakukan. Kenapa? Karena kami masih ragu dengan signalnya. Karena perencanaan kami mobil yang khusus signal itu baru akan dilakukan pengadaannya di pertengahan atau akhir tahun ini, anggarannya ada, gitu ya. Tetapi saya lihat, oh ternyata Dinas Kominfo ini Pak Kadis berani juga, gitu kan? Bisa Bu, masyarakat Badak sudah perlu ini, sudah banyak yang bertanya-tanya, gitu kan? Sehingga memberanikan diri. Oke, kita coba lakukan di Badak dengan semua kekuatan kita kerahkan untuk mempersiapkan signal. Kenapa harus ada signal yang baik? Karena akan dilakukan print, pencetakan KTP, KK dan lain sebagainya, akte-akte dan lain sebagainya, sehingga harus online dia dengan pusat. Nah, kemarin 1 hari
susah katanya mau cari ini signal, susah mau tunggu di mana titiknya, 5 jam baru ketemu ya titiknya. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dinas Kominfo yang sudah berjuang dengan sangat luar biasa ya. Kami berharap seluruh usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan seluruh keluarga besar teamwork dari pemerintah daerah Kabupaten Poso benar-benar bisa tiba di hati masyarakat dan bisa langsung membantu keperluan pelayanan masyarakat yang ada di tempat ini. Kemudian ke-6, Poso bersinar dan ke-7 Poso bersinar dan terdepan kami wujudkan melalui internet dan wifi gratis. Pemerintah telah membangun 11 tower base transceiver station atau BTS serta 18 internet desa gratis di tahun anggaran 2021. Tahun 2022 ini kami juga sudah berjuang ke Kementerian Kominfo Republik Indonesia, sudah bertemu beberapa jajaran di sana untuk meminta pembangunan tower BTS tambahan di daerah-daerah yang blank spot atau blind spot yang memang tidak ada signalnya. Sehingga harapan kita bersama ke depan tahun 2024 tidak ada lagi daerah atau wilayah di Kabupaten Poso yang tidak ada signal. Termasuk masih menjadi PR kami ya Pak Kadis di Lore ini ya, Lore Selatan, Lore Barat. Semoga ke depan kita bisa mendapatkan jalan yang terbaik ya, mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Kami juga berjuang ke rekan-rekan kami, teman-teman kami di DPR RI ya, sehingga banyak pokir-pokir mereka nanti bisa turun ke Kabupaten Poso. Bapak Ibu hadirin saya hormati, kehadiran pemerintah daerah saat ini bersama TNI, Polri, BUMN, BUMD, perbankan, instansi vertikal, organisasi profesi dan kemasyarakatan dengan berkantor sehari di desa juga sebagai upaya kami untuk mewujudkan dan merealisasikan berbagai program unggulan tersebut agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya berharap kehadiran kami Desa Dewa untuk melanjutkan gagasan awal membangun dari desa bisa memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian program unggulan kami secara keseluruhan, sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Poso yang maju tangguh terdepan di Sulawesi Tengah bisa kita capai bersama. Karena kami berkeyakinan dengan kita membangun bersama-sama, kita akan menikmati kesejahteraan secara bersama di bumi Sintu Maroso yang kita cintai. Kami juga berharap dukungan doa dari seluruh tokoh-tokoh adat maupun tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di tempat ini agar kita semua bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, Kabupaten Poso ya, Sintu Maroso yang aman, adil, sejahtera, makmur dan terdepan di Sulawesi Tengah. Sebelum saya menutup sambutan saya hari ini, saya juga menyampaikan bahwa masih ada beberapa PR saya yang mungkin belum terrealisasi atau janji saya yang sudah saya sampaikan di Tampo Bada ini. Yang pertama adalah tentang kami akan memfasilitasi untuk masuk mahasiswa kedokteran. Harapannya apa? Karena banyak sekali keluhan ibu, kami tidak ada dokter, tidak ada yang mau datang praktek di sini, tidak ada yang mau datang tugas di sini dan lain sebagainya. Nah, sehingga kami berinisiatif untuk membuat program ya, mensubsidi atau membantu satu putra daerah Tampo Bada gitu ya untuk bisa masuk fakultas kedokteran. Nah, sesuai dengan berkembangnya berjalannya waktu, ternyata ini menjadi satu polemik juga karena hanya satu yang dipilih, semuanya mau. Nah, tadi malam kami sudah berbincang-bincang dengan para majelis adat Toana Mahile. Silakan, ada beberapa pilihan yang kami berikan gitu ya, apakah hanya satu atau ada beberapa, tentu saja dengan mengingat anggaran yang ada di pemerintah daerah maupun dari bantuan pribadi saya sebagai bupati. Jadi ke depan kami akan persilahkan ya kepada Toana Mahile beserta seluruh majelis adat untuk bisa memfasilitasi ini bersama sekolah-sekolah, para guru, apakah akan dipilih siswa-siswa atau yang berprestasi dan kurang mampu, kami persilahkan. Mekanismenya kami kembalikan kepada masyarakat yang ada di tempat ini sehingga dirasakan adil, dirasakan tepat dan dirasakan bermanfaat. Jangan dari saya yang tentukan syaratnya, tapi silakan dirembukan sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang ada di tempat ini. Sudah kami sampaikan beberapa opsi tadi malam kepada Toana Mahile ya, untuk ke depan bersama dengan Pak Yus untuk bisa memfasilitasi ini dengan baik. Saya berharap sudah bisa kita terrealisasikan di tahun 2023. Karena sekarang kita lagi dalam tahap perencanaan anggaran untuk tahun depan,
sehingga tahun ini paling lambat mudah-mudahan di bulan September kami menunggu apa hasil rembuk dari masyarakat yang ada di tempat ini untuk bisa kami fasilitasi dalam penganggaran ya, untuk kita masukkan di anggaran tahun 2023. Begitu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Juga masih ada yang mungkin belum terrealisasi, baru akan terrealisasi, adalah insentif untuk para tokoh adat. Nah, ini awalnya prakarsanya ya, ide awalnya kami dapatkan, kami dengarkan dalam sosialisasi awal kami dulu ya, dari masyarakat, dari para majelis adat yang ada di Tampo Bada ini gitu ya. Saya juga berpikir, oh iya betul. Nah, itulah yang membuat saya menyusun program ini. Ada insentif bukan hanya kepada tokoh agama, kepada para imam, para pendeta, para mangku. Itu sudah ya, sudah berjalan. Saya berharap sudah diterima dengan baik oleh para pendeta maupun para imam. Nah, yang masih sedang kami godok sekarang, kami kawal terus adalah insentif untuk para tokoh adat. Hari ini apa sudah ada yang diserahkan? Mana PMD? Ada ya, hari ini ada perwakilan yang akan kami serahkan perdana. Berarti hari ini ya, insentif untuk para tokoh adat baru kali ini akan kami serahkan ya. Mudah-mudahan ke depan bisa perencanaannya dilakukan lebih baik ya, lebih masif di seluruh kecamatan yang ada dan bisa semuanya terakomodir. Jangan dilihat insentifnya dari nilainya atau jumlahnya, tetapi dari kekuatan hati kami, ketulusan hati kami untuk benar-benar juga bisa merangkul ya, bisa memberikan sedikit peran dan penghargaan ya kepada seluruh tokoh adat yang memang dalam sehariannya sudah sangat memberikan dampak dan peran yang luar biasa dalam kehidupan kemasyarakatan. Ada yang meninggal, cari tokoh adat. Ada yang mau menikah, cari tokoh adat. Ada yang bakal lahir rumah tangganya, cari tokoh adat. Ada yang sakit juga mau dibawa kemana, cari tokoh adat. Nah, inilah yang membuat kami merasa kami harus memberikan penghargaan ya, melalui insentif atau sentuhan-sentuhan dari pemerintah daerah.